Kita kehadiran penulis dan sutradara dari film Kakak Bos. Terima kasih Bung udah hadir. Film kelima Imaginary yang akan tayang beberapa hari lagi. Tanggal berapa Dip? Tanggal 29 Agustus. Ya. Agustus. Ekspektasi kalian terhadap film ini seperti apa sih gitu loh? Maksudnya apa yang kalian expect? Kira-kira nanti penonton Indonesia itu ekspektasi kalian terhadap ini gimana kayak gitu loh? Bung Ari dulu aja ya kayak gitu ya. Yang saya harap kita itu tidak selalu mendefinisikan struggle-nya kita itu dengan konotasi yang sedih. Oke, itu menarik. Atau yang sulit, sangat gitu. menarik. Saya itu melihat film Indonesia itu seringkali memotret ketidakmampuan kami orang Timur. Melalui film Kakak Bos ini, saya berharap orang bisa melihat kemampuan kami orang Timur. Suka banget statementnya dia. Di film Kakak Bos ini, saya itu tampilkan semua teman-teman saya yang profesional di bidangnya. Seringkali film-film itu menunjukkan sisi amatirnya kami. Ketidakmampuannya kita untuk sekolah, ketidakmampuannya kita untuk bersaing, ketidakmampuannya kita untuk semua tentang ketidakmampuannya orang Timur. Tapi film Kakak Bos ini, saya akan berusaha tunjukkan kemampuannya orang Timur itu apa. Karena yang saya ajak di sini teman-teman fighter yang profesional, aktor yang profesional, penyanyi yang profesional, dancer yang profesional, komedian yang profesional. Jadi saya tunjukkan sama kalian orang Timur yang profesional itu kayak begini loh. Dan ada, bukan nggak ada. Itu yang saya coba sajikan untuk kalian gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-172. Kalau udah pakai baju gini udah ada kode nih. Bintang tamunya siapa? Gak usah dijelasin lagi kayaknya. Bintang tamunya adalah, nggak jadi lucu deh. Nggak apa-apa, coba aja dulu Bang. Tenang, saya mah support banget anaknya. Support saya anaknya. Lempar aja dulu, kita mah pasti smash. Jangan, soalnya dia nggak yakin. Kita kehadiran penulis dan sutradara dari film Kakak Bos. Terima kasih Bung udah hadir. Film kelima Imaginary yang akan tayang beberapa hari lagi. Tanggal berapa Dip? Tanggal 29 Agustus. Ya, ini kita tayang hari Senin. Sebelum ngobrol sama Mari kita nonton dulu trailer terbaru dari film Kakak Bos. Susah cinta satu sapin. Apa lo preman? Ini bukan bapak gua. Mengekang rasa karena kau. Orang Timur tuh harus hadir. Kita betel ulang aja. Gas! Berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang, setrakan mendua. Cukup jaga hati biar teman Angel bisa banggain orang tuanya. Sedangkan Angel, apa yang bisa dibanggain? Saya sejak kecil tuh bermimpi jadi penyanyi. Saya dukung kakak jadi penyanyi. Kalau perlu ini, kita berdua duet. Viral nih pasti nih. Bilang pada saat kalau rindu, pasti saja jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Biar susah cinta, satu sapinta. Jangan mengekang rasa karena kau susah. Ku bilang, satrakan berpindah ke kasih sayang. Nah itu Bos, gimana? Gokil. Mantap ya? Gokil. Trailer yang kita sempat mengalami perdebatan panjang. Diskusinya panjang. Diskusinya panjang. Itu trailer yang tadi keluar itu menurut saya Bang Dipa ya, mungkin 70% powernya. Menurun 30% dibanding trailer sebelumnya. Bukan trailer sebelumnya, trailer yang sama. Trailer yang kurang lebih sama yang kita tidak jadi tayangkan karena wah banyaklah pertimbangannya. Padahal itu kayaknya akan bisa menjadi salah satu trailer kita terbaik. Tahan, jadi kayak kita tahan bukan karena apa, lebih ke biar orang nonton, yuk nonton di bioskop deh gitu. Gitu. Powernya udah terlalu gila gitu, pengen di bioskop. Jadi agak diturunin dikit. Turunin dikit. Trailernya terlalu gila sih yang kayak aduh ini dilema banget. Dilema banget. Film ini adalah film kedua Arik Riting, walaupun ini juga film pertama untuk layar lebar. Ya, pokoknya film pertama lah sebenarnya. Kalau yang berasa film banget ini kayaknya. Yang pertama kan sebenarnya juga cukup film, tapi konten jatuhnya jadi konten malah. Sebenarnya ada sebuah apa ya? Ya orang mungkin belum tahu bahwa sebenarnya film Kakak Bos ini harusnya menjadi film keduanya Imaginary, Mas. Film kedua itu berarti setelah Ngeri Sedap. Gitu. Nah, kenapa akhirnya bisa menjadi film yang kelima? Karena ternyata kita butuh persiapan yang lebih panjang untuk film Kakak Bos ini. Dari proses penulisan, kemudian
Banyak lah, karena film ini elemen-elemennya lebih kompleks daripada. Bung, kalau gue boleh tanya ya, ide cerita Kakak Bos itu ada di pikirannya Bung itu udah berapa tahun yang lalu? Maksudnya Wah, udah lama nih gitu sebenarnya. loh, maksudnya udah berapa tahun lalu? Kalau visi ya, kalau visi untuk membuat film ini mungkin tuh ada sekitar tahun 2017. Visinya. Tapi Tapi dia ketika menjadi sebuah ide, ini nih judulnya ini, kira-kira pemainnya akan ini, skenario ini, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya. Sekitar 2 tahun yang yang lalu. pengen gue tanyakan itu ada lagi nih Bung, kan visinya dari tahun 2017. Betul. Iya. Apa yang membuat Bung Ari itu punya satu keyakinan bahwa gue pengen bikin film komedi dengan genre yang seperti itu, dengan tema seperti itu? Sebenarnya sih lebih kepada karena saya punya keresahan tentang film-film yang berlatar belakang Indonesia Timur. Menurut saya banyak sekali film itu entah ditulis oleh orang dari kota, atau di gagasannya dari orang kota, atau perspektifnya dari orang kota, yang kemudian menurut saya tidak memotret sosok manusia Indonesia Timur itu secara lengkap. Lebih sering itu backgroundnya yang dipakai, kan? Alamnya yang indah, kemudian suasananya yang sederhana, hal-hal seperti itu. Alam yang utamanya ambil sosok backgroundnya itu selalu backgroundnya itu tentang Indonesia Timur. Kita bilang Indonesia Timur, oh berarti mungkin syutingnya di Papua nih, di Ambon. Mostly kan seperti itu. Di Sumba nih, apa di mana Raja Ampat nih, ya kan? Selalu feel-nya itu adalah bagaimana caranya mengeksplor Indonesia Timur itu secara bentang alam, tetapi hanya sedikit yang berhasil memasuki manusianya. Nah, yang menarik itu gue menarik yang maksudnya biar penonton, maksudnya teman-teman juga perlu tahu. Menurut Bung Ari, kebetulan kan Bung Ari juga memang dari Indonesia Timur. Sosok orang Indonesia Timur itu seperti apa sih sebenarnya? Sosoknya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara manusia Indonesia Timur, ini mungkin juga perlu saya informasikan kepada teman-teman yang kategorinya orang Timur itu yang mana aja sih? Nah, kalau kategori orang Timur itu sebenarnya di Indonesia itu terbagi 2, Indonesia Barat dengan kawasan Indonesia Barat dengan kawasan Indonesia Timur. Yang masuk kawasan Indonesia Timur itu Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku dan Papua. Mungkin pada zamannya Timur masuk di Papua. Pada zamannya mungkin Timur masuk. Karena ini juga ada sedikit perdebatan gitu, kayak lah kan Sulawesi waktunya waktu Indonesia Tengah gitu. Nah, jadi ada perbedaan tuh antara pembagian zonasi waktu dengan pembagian karakteristik kebudayaan. Jadi waktu itu cuma dipakai untuk waktu aja. Karena sebenarnya kalau mau bilang waktu, NTT itu juga masuknya waktu Indonesia Tengah. Tapi kan kita sepakat orang Flores orang Timur juga pasti kan gitu. Jadi sebenarnya ini dulu yang startnya dari situ. Nah, orang-orang Timur itu sendiri menurut saya itu karena saya hidup di tengah-tengah mereka, menjadi salah satu dari orang Timur ini juga. Kita itu tidak selalu mendefinisikan struggle-nya kita itu dengan konotasi yang sedih. Oke, itu menarik. Atau yang sulit, sangat gitu. menarik. Nah, itu yang kemudian saya rasa film-film kita seringkali alpa ketika menerjemahkan perasaan ini gitu. Orang-orang kota kan kalau datang ke sana kan lihat anak kecil jalan 1 kilo 2 kilo ke sekolah kan kayak sedih banget gitu. Terus akhirnya mereka bikin sebuah film tentang perjuangan anak kecil yang jalan kaki ke sekolah gitu. Padahal buat mereka tuh fun ya. Fun aja gitu. Kadang-kadang kita bisa mampir dulu istirahat di bawah pohon, main. Kan itu hal yang saya jalani gitu. Atau misalnya ngambil kayu. Gila ya, di sana kita tinggal cetek doang udah muncul api. Di sini orang nyari kayu bakar dulu apa. Padahal ketika sekarang saya dewasa dan semuanya tinggal cetek, kadang-kadang ada saya punya memori kecil yang kayak gila ya dulu indah banget itu kalau nyari kayu bakar sama teman-teman. Ngambil air sama teman-teman. Mungkin di rumah kita aduh, ini susah air nih, kita harus pergi ambil di sumur mata air beberapa dengan jarak tertentu gitu. Ya mungkin feel-nya perasaannya iya susah air ya. Tapi ketika kita menjalani itu sebenarnya kita tidak menjalani dengan kesulitan yang seperti digambarkan oleh film gitu. Nah, menurut saya sih film-film Indonesia seringkali itu genit gitu dalam mengeksploitasi itu sehingga definisi manusianya itu menurutku nggak lengkap. Selalu terlalu berat sebelah gitu, terlalu melihat kesulitan kami itu sebagai sesuatu yang seksi untuk dieksploitasi di film gitu. Nah itu yang saya rasa kayak enggak. Akhirnya saya bikin lah film Kakak Bos ini. Backgroundnya di Jakarta, setting tempatnya di Jakarta kan, supaya orang itu nggak bias tuh sama film Timur kok mana Indonesia Timur. Ini saya bikin film tentang manusianya nih.
Jadi kita berhenti tuh mendefinisikan Indonesia Timur hanya dari tempatnya saja. Kita bikin film tentang manusianya. Sehingga di film Kakak Bos ini kita bisa mempelajari gitu motivasi karakternya bagaimana, kemudian struggle-nya dia bagaimana, kemudian cara dia menghandle-nya itu seperti apa. Itu sih yang coba saya menarik keluarkan lewat Kakak Bos ini. Nah, Dip, maksudnya tuh kan di sini kan sebagai produser ya. Maksud gua apa yang membuat misalnya lu sama Ernest saya begitu Ari memberikan menyodorkan cerita lah ya, idenya segala macam. Apa yang bikin kalian juga confidence bahwa ini kayaknya kita akan produksi deh kayak gitu loh, genre film seperti sebenarnya ini. Kalau dipikir jauh sebelum Imaginary berdiri, dua orang yang punya concern adalah Benedion dan Ari Kriting. Dua anak ini yang punya concern, satu tentang Sumatera Utara, Ari tentang Indonesia Timur. Jadi sebenarnya buat kita berdua itu sebuah proses yang nggak perlu terlalu panjang, karena gue yakin mereka berdua punya keresahan yang udah cukup tinggi. Ketika udah punya keresahan yang cukup besar gini, pasti akan jadi sebuah karya yang jujur lah. Iya, betul. Nah, tinggal Ngeri-Ngeri Sedap mungkin lahir udah jauh, Bene keresahannya udah jauh lebih lama. Ketika Ari udah punya konser ini kan tinggal dituangkan. Kita mau ceritanya mengenai apa, akhirnya pandemi lah ya ceritanya sebenarnya, bahwa Ari punya keresahan soal premis ini. Akhirnya muncul seorang debt collector. Waktu pertama kali denger, gue juga masih mikirnya ini di Indonesia Timur. Enggak, baru dia cerita, gue maunya setnya di Jakarta. Menarik sekali kalau gue. Dipindahin. Tidak semua harus berlatar belakang sana. Dia ini bukan semata-mata di sini aja biar budgetnya nggak mahal. Enggak juga. Kalau memang kita bisa ketemu cerita yang di sana, why not? Gitu. Benar. Kebetulan premis ini lebih cocoknya memang di metropolitan di Jakarta. Jadi buat gue kemarin denger, enggak, gue langsung, yuk kita jalan produksi. Gitu. Makanya waktu setelah Ngeri-Ngeri Sedap harusnya film kedua ini, Ari merasa ini belum cukup mateng. Dia butuh waktu, dan buat gue kita kan selalu ngasih keleluasan, kenapa harus buru-buru kalau belum siap. Ya udah siapin dulu sampai akhirnya kita Just Sedap dulu, agak lain, Harta Tahta Raisa, dan akhirnya udah jadi film kelima. Proses Bung Ari menulis skenario berapa lama, Bung? Saya mulai dari ide. Kalau dari ide sampai jadi skenario itu mungkin sekitar 1 tahun lah ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 1 tahun. Lebih dikit mungkin malah. Kurang lebih. Yang intensnya tapi itu mungkin sekitar 2 bulan. Yang intens maksudnya dari draft 1 ke draft 2 ke draft 3 ke draft 4-nya itu mungkin sekitar 1 bulan. Tetapi kalau dari gagasan mentahnya itu, karena ada banyak hal yang ingin saya masukkan di sini. Plot awalnya saya itu ternyata lebar banget setelah dimasukkan ke dalam scene-plot kan. Sinopsis awalnya saya itu itu ada beberapa layer lah yang ingin saya coba masukkan gitu. Sudah disetujui juga sama Bang Dipa sama Ko Ernest juga, seru nih. Tapi ternyata setelah saya turunkan dalam scene-plot, wah lebar banget. Jadi saya coba cari lagi nih, kira-kira core yang mana nih yang mau saya dahulukan nih. Akhirnya saya ambil yang paling ibaratnya yang core dari cerita ini yang mau saya ambil yang mana nih. Itu side plotnya beberapa saya pinggirin dulu gitu. Itu yang kemudian setelah sudah dapat core-nya itu baru saya bisa nulis untuk lebih detail ke dalam dialog, dituangkan ke dalam setting tempatnya gitu-gitu. Terus untuk pemilihan cast itu maksudnya dari pihak Imaginary itu memberikan keleluasaan kepada Bung Ari untuk milih siapa aja yang akan berperan di film itu. Pastinya gue memberikan sama seperti Ngeri-Ngeri Sedap, keleluasaan akan ada dikasih Ari. Kita lebih ke ngasih masukan aja, ini gimana, tapi dia udah punya plot awalnya. Godfred itulah nama pertama yang ada di kepalanya Ari. Di film ini berapa persen pemainnya dari Indonesia Timur? 90 90%. Berarti nanti pas itu tayang teman-teman sekalian, kita akan melihat talenta-talenta baru ya kan, teman-teman kita di Indonesia Timur. Iya kan Bung? Mungkin bocoran yang bisa kita kasih tahu adalah film ini kan ada tariannya, ada fightingnya. Sebenarnya semua itu ada di trailer kok. Kita nggak perlu ngumpetin juga. Ada tarian, ada fighting. Dan yang paling penting adalah orang Indonesia Timur gabungan dari beberapa genre ya, mesti nggak cuma aktor. Jadi maksudnya fighter, dancer, penyanyi, singer, aktor, gabung komedian, gabung sini semua. Jadi benar-benar merepresentasikan sosok atau karakter dari orang Indonesia Timur itu. Iya, benar sih. Itulah kenapa saya sebenarnya butuh 2 tahun untuk mengerjakan ini. Karena tidak sesimpel mungkin kalau orang mengkategorikan genrenya drama komedi nih, mungkin. Tapi komponen yang masuk ke dalamnya itu lebih dari itu ya. Ada. Koreografi untuk tariannya juga ada. Kemudian teman-teman yang masuk di dalam film ini juga kan maksudnya bukannya baru bermain filmnya, tetapi banyak yang memang pengalaman aktingnya juga
masih bermain di zonanya masing-masing gitu. Jadi ketika kita ngumpul di sini saya rasa enggak, kita harus pelan-pelan aja di sini. Jangan kita buru-buru pengen eksekusi gitu. Jadi itu saya sih memang benar-benar napas banget ini mengerjakan ini 2 tahun. Post pro-nya juga hampir setahun. Lumayan panjang. Lumayan panjang. Hampir setahun. Kita kan selesai syuting tuh mid Desember tahun lalu. Mid Desember. Kita baru tayang ke Agustus. 8 bulan. Sebenarnya waktunya enak. Kalau syutingnya berapa lama, Bung? Syuting kemarin syuting kita itu 17 hari. 17 hari. 17 hari. Enggak lama. Karena persiapannya udah panjang matang. Iya. Jadi begitu eksekusi aman jalan. Mungkin sebenarnya pada saat bunyi tuh kita nggak terlalu banyak gembar-gembor karena pada saat itu kita lagi agak lain. Ari kan juga main di agak lain sebenarnya. Jadi kita juga mempersiapkan plan paralel tuh. Iya. Dan gue senengnya sama project ini ya Mas. Project ini kan fun banget ya. Saking funnya mereka tuh setiap break syuting nari mulu, nyanyi. Itu pengen lebihan di sini tuh. Seru banget kita keluarin sedikit-sedikit karena setiap ini benar-benar kan menurut gue sebagian besar kenal tapi ada yang baru kenal dong di tempat. Ada yang belum seakrab itu. Tahu nama, biasanya kalau kita tahu nama. Sesama orang Indonesia kayak Indonesia Timur tuh kayak tahu lah gitu. Tapi belum kenal pada saat nari bareng mereka gitu. Dan mungkin gue belum tentu terjadi di gue gitu kan. Kalau nari sih mungkin saya masih bisa maklum ya. Karena kan sekarang zamannya eranya TikTok. Kita kemarin nari-nari itu juga kadang sambil bikin konten gitu. Tapi fighting. Kan ada beberapa teman-teman yang memang petarung profesional kan, petarung MMA Asia Tenggara gitu kan. Jadi mereka itu pas kita break syuting, oke kita atau reading atau syuting, oke kita break dulu ya sebentar. Itu latihan kuncian. Nanti kalau kau dikunci di sini, ngeluarinnya dari sini. Jadi ini aneh banget syutingan saya itu. Maksudnya breaknya itu bukan diisi sama istirahat atau ngobrol, enggak, pada berantem gitu, kunci-kuncian gitu, kunci-kuncian tuh. Aduh, ini urus orang timur ini pusing juga kadang-kadang saya ini. Breaknya begitu, mereka ada aja yang dibikin gitu. Yang paling penting sih memang keakraban dan rasa kebersamaan sih. Semoga bisa terlihat di film ya. Harusnya sih kita sih terus buat sebenarnya kan kalau menurut gue ya sebenarnya film Indonesia yang tema Indonesia Timur kan gue nggak bilang banyak tapi kan sudah pernah dibikin. Tapi kalau gue dengar dari penjelasan dari Bung Ari, jadi kalau gue mungkin Bung Ari pertama kali ya kalau gue bisa bilang kayak gitu ya yang pertama kali membuat film dengan mungkin tema yang seperti itu gitu. Jadi maksudnya lepas dari stereotip tentang orang-orang Indonesia Timur itu seperti apa, karena Bung Ari kan pengen memberikan satu perspektif sebenarnya bukan perspektif yang baru. Tapi sebenarnya kalau kita pengen mengenal manusia-manusia orang-orang di Indonesia Timur harusnya seperti itu. Betul. Ya kan karena apa? Karena Bung Ari orang Indonesia Timur dia tahu banget gitu loh. Ya kan karakternya seperti apa. Nah nanti di Kakak Bos itu kita akan bisa menyaksikan itu, kita bisa melihat itu gitu. Nah, kalau pertanyaan dari gua adalah ke Bung Ari sebagai sutradara dan sekalian sama lu aja di sebagai produser. Ekspektasi kalian terhadap film ini seperti apa sih gitu loh? Maksudnya apa yang kalian expect? Kira-kira nanti penonton Indonesia itu ekspektasi kalian terhadap ini gimana kayak gitu loh. Bung Ari dulu aja ya kayak gitu ya. Oke. Ini dari saya. Yang saya harap saya itu melihat film Indonesia itu seringkali memotret ketidakmampuan kami orang Timur. Melalui film Kakak Bos ini, saya berharap orang bisa melihat kemampuan kami orang Timur. Suka banget statementnya dia. Itu yang saya mau. Saya mau itu. Karena statementnya gue suka banget itu. Di film Kakak Bos ini, saya itu tampilkan semua teman-teman saya yang profesional di bidangnya. Seringkali film-film itu menunjukkan sisi amatirnya kami. Ketidakmampuannya kita untuk sekolah, ketidakmampuannya kita untuk bersaing, ketidakmampuannya kita untuk semua tentang ketidakmampuannya orang Timur. Tapi film Kakak Bos ini saya akan berusaha tunjukkan kemampuannya orang Timur itu apa. Karena yang saya ajak di sini teman-teman fighter yang profesional, aktor yang profesional, penyanyi yang profesional, dancer yang profesional, komedian yang profesional. Jadi saya tunjukkan sama kalian orang Timur yang profesional itu kayak begini loh. Dan ada, bukan nggak ada. Itu yang saya coba saksikan, saya coba sajikan untuk kalian gitu. Ya mungkin kalau gue cuma nambahin lebih ke film ini kan film mungkin buat teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya film ini berbahasa Indonesia ya. Sama seperti kita ngeri-ngeri sedap ini adalah satu dua bahasa tipis-tipis bahasa Indonesia Timur ada, tapi ini didominasi oleh tetap bahasa Indonesia, dialek pastinya dialek karena mereka hari-hari ya begini gitu bahasa dialek Indonesia Timur, tapi kita masih sangat bisa memahami. Jadi bukan ini biar nggak salah-salah dipikir film berbahasa Indonesia Timur kan. Ini film berbahasa Indonesia.
gue sih senengnya adalah ini melihat feel orang Indonesia Timur secara lengkap gitu. Orang kadang orang Indonesia Timur tuh dianggap sebagai orang yang keras kan. Iya itu. Orang yang keras, orang yang kuat, orang yang lu kalau ada apa-apa kayaknya kalau dari Indonesia Timur aman. Gitu. Menurut gue di sini memotret orang Indonesia Timur yang tidak hanya itu, tapi cukup lengkap. Lo kalian akan melihat kedekatan seorang bapak Indonesia Timur sama anak. Ya sama bapak dan anak, bukan berarti dia tegar gitu. Ini akan ada kelengkapan itu sih yang paling krusial. Kayak karena gue juga bapak dan punya anak perempuan, jadi gue cukup relate sih gitu. Semoga ini juga bisa relate di teman-teman. Karena walaupun ini film Indonesia Timur, menurut gue pribadi mungkin subjektif, tapi ini bisa diterima di semua lapisan masyarakat, tidak hanya orang Indonesia Timur. Jadi itu sih. Jadi maksudnya dari Imaginary sebagai rumah produksinya punya keyakinan film Kakak Boso akan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Seharusnya begitu. Deep kan karena rencananya tanggal 17 Agustus kan ada kayak ini dan preview dulu ya. So far gimana? Maksudnya respon dari penonton? Alhamdulillah penjualan sih oke. Oke ya. Iya. Udah di beberapa kota juga langsung sold out. Iya. Nggak sampai 24 jam ya sold out gitu. Jadi memang rencananya memang strategi dari kalian tuh sebelum tanggal 29 kayak preview dulu lah ya. Ada beberapa special show gitu ya. Iya. Kalau dari gue ya Ri, gue tuh pengen nanya sama lo adalah, lo kan sempat beberapa kali main di film Indonesia Timur sebagai pemain ya. Lo kan di film ini adalah sebagai orang di belakang layar. Ada Ari apa enggak? Nggak ada, Ari memang hanya di belakang layar di film ini. Berarti Bung Ari gak main sama sekali gitu? Enggak. Saya gak main sama sekali. Gak ada kemunculan. Gitu. Gue udah nanya, Ari lu gak mau main satu? Gue pikir namanya disembunyikan. Enggak. Memang Ari benar-benar fokus menemani teman-teman semua di depan layar, dianya hanya di belakang. Oke. Concern itu udah muncul ketika lu main di film-film itu yang tadi lu sebutkan di awal, ataukah memang sebelum lu main lu udah punya concern soal film-film Indonesia Timur? Jadi saya itu kan sebenarnya mungkin karena ketika jejak di industri utamanya perfilman ini, insya Allah cukup ngulik orangnya gitu. Insya Allah cukup ngulik ketika dikasih karakter, dikasih dialog, dikasih background karakter gitu. Insya Allah cukup ngulik gitu. Oh ini karakternya gini. Nah, saya kan main jadi orang Timur itu kerja dengan beberapa sutradara yang bukan Indonesia Timur. Nah, briefingnya teman-teman itu yang kemudian jadi kayak, oke, saya ngerti nih yang dia tuju ini sebenarnya perasaan yang seperti ini. Tapi mungkin orang Timur nggak begini. Jadi kadang-kadang saya nawarin, Bang, sebenarnya ini bagus nih kayak begini. Tapi kalau orang Timur itu biasanya dia menyikapi hal-hal seperti ini tuh mungkin ini perasaan yang mereka coba kasih gitu. Alhamdulillahnya saya ketemu dengan sutradara-sutradara yang open minded juga. Jadi mereka gitu. mau menerima lagi. Yang mau menerima dari kamu. Misalnya dulu saya kerja sama Pak Herwin ya. Di Aisyah biarkan kami bersaudara gitu. Itu salah satu karakter yang sangat saya sukai gitu. Di situ kita namanya diskusinya bagus gitu, enak gitu. Akhirnya Pak Herwin juga mengerti, oh mindsetnya orang Timur itu begitu. Oh iya, soalnya kita kemarin mikirnya begini. Oh iya Pak, memang kelihatannya seperti itu. Kan kadang-kadang hal yang terlihat dengan hal yang dirasa itu kan dua hal yang berbeda gitu. Betul. Kelihatannya jalan kaki kok sedih, tapi yang merasakan jalan kakinya kok sebenarnya senang. Nyari temannya pulang sama siapa ya gitu. Nah itu yang coba saya sampaikan, bahwa apa yang terlihat itu belum tentu sama dengan apa yang dirasa. Nah pengalaman saya itu membuat saya berpikir bahwa ini saya ngulik nih. Banyak banget film yang saya lihat kayak iya aja gitu. Akhirnya dieksekusi seperti itu gitu. Dan saya tahu itu bahwa enggak, perspektifnya ini dia bukan keliru ya, tetapi mungkin tidak lengkap. Kalau saya bahasanya itu bukan keliru, tidak lengkap. Kenapa menjadi tidak lengkap? Karena baik si pembuat maupun si pelaku aktornya bukan orang Timur. Sehingga dia tidak memahami nih motivasi karakter ketika punya background Indonesia Timur itu bagaimana gitu. Itu yang kemudian juga saya sebagai aktor ketika main di beberapa film bukan hanya mempelajari dialognya, bukan hanya mempelajari gesturnya bagaimana, tapi ketika itu melekat sebuah background kesukuan sama kita itu harus mempelajari bagaimana motivasi orang-orang ini terhadap situasi. Karena jatuh cintanya orang Jawa pasti beda dengan cara jatuh cintanya orang Timur, pasti beda dengan cara jatuh cintanya orang Sumatera gitu. Itu diskusi-diskusi yang kemudian muncul ketika Bene ngedit Ngeri-Ngeri Sedap. Kemudian ada sanggahan dari Bang Dipa, dari Ko Ernest kayak, Ben ini bukannya begini. Jawabannya Bene kan selalu betul. Tapi orang Batak begini. Nah kan? Betul. Itu juga yang kemudian saya dia kan udah pengalaman sama Bene kan. Jadi sama saya tuh udah lebih lentur gitu. Mereka udah paham bahwa setuju. Itu setuju. Misalnya nih hal sesederhana, ada salah satu adegan di Kakak Bos
Di mana seorang ibu masuk, ibunya itu mamanya masuk itu dan menyatakan perasaannya. Kamu itu bikin ibu sedih aja. Iya kan? Kamu itu bikin ibu sedih aja. Nah, waktu ngedit itu dipertanyakan itu sama Ko Ernest kalau nggak salah itu. Emang lu harus banget ngeluarin dialog itu. Bagaimana kalau kita masuk adegan aja? Enggak. Orang Timur begitu. Dia sebelum ngasih tahu situasi yang sedang berkembang, dia pasti kasih tahu perasaannya dulu. Jadi itu memang khas gitu. Kenapa saya taruh dialog itu? Karena memang orang Timur kalau kita, saya ini marah sama kau ya. Sini dulu kau. Jadi orang bukan sini dulu. Sini. Tidak. Pasti dia disampaikan dulu perasaannya gitu. Nah, untuk beberapa orang mungkin tuh janggal kayak ngapain sih ada dialog kayak begitu? Enggak, tapi itu bukan dialog yang dibuat yang dibuka untuk supaya orang paham situasi, bukan. Itu dialog yang memang adalah karakter setempat gitu. Hal-hal ini yang menurut saya kalau boleh dibilang kearifan lokal lah ya. Betul. Mungkin dalam acting, mungkin dalam penulisan juga kearifan lokal ini jangan sampai lepas gitu. Karena kadang-kadang kita tahu, saya memahami bahwa kebutuhan kita untuk mewujudkan sebuah adegan itu ruangnya sempit gitu. Dialognya jangan terlalu banyak, set yang kita mau bangun pengadeganannya gitu. Tapi ketika itu kemudian mengorbankan kearifan lokal, nah itu yang menurut saya disayangkan gitu. Jadi kayak hanya pura-pura berdialog aja gitu. Tapi kalau balik ke lu kecil ya, lu senang kecintaan lu sama dunia seni itu dari kecil nggak, Ri? Dari kecil. Saya punya bapak itu sebenarnya sutradara. Bokap itu sutradara. Bapak itu sutradara drama. Drama. Penulis dan sutradara drama. Jadi itu mungkin yang setelah saya ingat-ingat, ya teman kan saya tidak bisa bicara ini seperti aktor-aktor di Jakarta yang bicara kan. Saya punya bapak kan sutradara di kampung aja gitu. Ya punya bapak itu kebetulan kerjanya di Departemen Agama. Terus mengurusi, biasanya itu yang diurusi sama bapaknya saya itu remaja masjid. Jadi semua drama-drama dari saya masih kecil itu, masih saya TK, sudah tahu itu saya punya bapak pemain drama. Terus nulis-nulis skenario. Terakhir saya punya skenario yang bapaknya saya itu sekali nulis itu dibayar 50.000 lah untuk satu naskah gitu. Satu naskah. Jadi saya itu sudah tahu bapaknya saya itu penulis naskah, pemain drama. Saya punya bapak itu sering main jadi Abu Jahal gitu-gitu. Temanya ke arah sana ya. That's why nama lu itu kali ya, Ari. Ari itu nama aslinya tuh Satriadin. Kalau mau dipanjang ya Satri. Sebenarnya kalau di KTP Satriadin. Tapi banyak orang tahu Satriadin Maharinga Jongki. Satriadin tuh artinya penjaga agama. Pembela agama. Satria agama lah. Nah, jadi memang kalau ditanya saya dari kecil. Memang udah bakat. Makanya saya punya bapak itu pasti dia wariskan saya DNA-nya lah. Makanya dia setuju aja dengan karir lu ya. Iya, tapi saya itu dulu tidak pernah mau diajak saya punya bapak main. Dari apa? Waktu lu kecil SMP, SD, SMP, SMA itu saya tidak pernah mau diajak saya punya Padahal bapak. dia masih aktif itu waktu lu SMP, SMA. Sangat aktif. Gara-garanya waktu mungkin sekitar saya kelas 5 atau kelas 6 SD, saya itu diajak untuk ikut pementasannya saya punya bapak. Latihan itu saya dan teman-teman. Ikut. Pokoknya latihan dengan yang remaja-remaja yang udah besar-besar gitu. Saya masih agak kecil tuh. Sorry biar teman-teman tahu lu kecil di mana? Di Bau-Bau. Lu tuh dari kecil memang selalu di Bau-Bau. Lahir di Kendari. Saya lahir di Kendari sampai TK. TK itu masih TK di Lepo-Lepo saya itu. Nah, saya punya bapak itu karirnya di Kendari duluan. Habis itu pindah ke Buton ke Bau-Bau, baru saya sekolahnya di situ. Dari Bau-Bau terus kemana lagi? Ke Malang. Kuliah saya ke Malang. Kuliah baru saya Malang. SD, SMP, SMA saya di kota Bau-Bau. Nah, saya diajak main tuh sama bapaknya saya. Terus bercanda-bercanda pas istirahat break gitu dibecandain sama kayaknya itu waktu itu dibecandain sama senior-senior. Hari ini ikut karena bapaknya aja nih. Sakit hati saya kayak tar dulu nih, maksudnya saya mah baru mau latihan, baru mau belajar gitu, tiba-tiba dibilang ikut karena bapaknya doang. Latihan berikutnya saya sudah tidak mau ikut. Sampai seterusnya. Karena menurut saya ya ngapain kalau nggak punya kapabilitas gitu. Maksudnya kita kalau dapat sesuatu yang kita punya karena pengaruhnya bapaknya kita, kayaknya nggak usah deh. Ya kan. Jadi baru mulai latihan. Baru mulai serius nekunin seni itu di kuliah dong berarti ya. SMA saya pernah main drama beberapa kali di OSIS. Itu udah bokap lu udah ngajakin lagi? Enggak, itu saya sendiri. Saya sendiri dan saya punya teman-teman SMA. Mungkin 2 atau 3 kali. Padahal bokap lu masih waktu lu SMA bokap lu masih? Saya punya bapak itu sampai ke Jakarta sini bawa dia punya tim drama itu. Gitu. Jadi apa? Pertandingan drama antar provinsi itu saya punya bapak masih main di Jakarta sini.
Sebenarnya beberapa kali tahun 2007 lah, 2005 gitu. Saya sudah kuliah tapi itu. Jadi lu SMA tadi akhirnya ikut drama 2 atau 3 karena itu karena saya pengurus OSIS juga. Depan layar lah ya. Depan layar. Jadi aktornya itu. Nah habis itu kuliah nggak pernah, saya nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Ari itu kuliah di jurusan planologi. Di Malang. Betul. Di situ saya jadi aktivis. Itu benar-benar seni lu? Enggak, seni saya tinggal sama sekali. Lalu terus ketemu stand up apa yang 2011. Karena saya bikin saya ketemu stand up karena saya punya teman-teman yang berproses selama di Malang dalam tanda kutip. Itu sudah selesai semua kuliahnya. Pulang udah jadi pegawai di mana, udah jadi pokoknya udah pulang semua teman-temannya saya, terus kayak hampa gitu kayak ngapain ya. Terus tiba-tiba nggak sengaja di kantor di tempatnya saya kerja dulu ya. Nonton itu video. Padahal lulusnya belum ya, kuliahnya belum lulus ya itu ya. Iya, saya kerja lebih banyak kerjanya daripada kuliahnya. Lebih banyak kerjanya saya. 12 tahun setengah saya kuliah, Mas. Nah, itu tapi mungkin sekitar 7 tahun itu saya pakai kerja lah. Kuliahnya cuma sedikit. Nah, itu tidak sengaja nonton stand up di kantor gitu. Terus 2011. Yang lu tonton berarti stand up Suci season 1 dong berarti. Iya, Suci season 1 sama Sun 1 stand up Indo. Iya. Yang Radit, Musidik, Ko Ernest, Rian, Adriandi itu saya nonton tuh. Nah, karena saya dulu aktivis tuh. Suka orasi kan, cuma kalau orasi kan orang nggak dengar habis itu. Jadi saya ada rasa patah hati saya waktu itu, waktu jadi aktivis gitu kayak senior saya kan ngobrolnya sama 99, 98, 97, senior yang didik kita kan, jadi kayak gila tuh membayangkan mereka di era reformasi itu kayak, keren banget abang-abangan ini gitu kan. Tapi ketika kita menjalani itu nggak ada keren-kerennya gitu, malah dibenci sama masyarakat kayak apa keren ini. Jadi ada rasa patah hati kayak gila ya saya ini memperjuangkan masyarakat tapi kok malah nggak dianggap gitu. Kayaknya udah nggak seksi gitu, udah nggak ideal nih jadi aktivis di masa itu, kayak ya udahlah berjuang dari cara yang lain aja. Maksudnya turun ke jalan ini. Unjuk rasa itu kayaknya udah nggak sedibutuhkan di era 98 gitu. Akhirnya saya berhenti tuh, cuman kesukaan untuk naik panggung dan berbicara kepada orang banyak itu mungkin udah mengalir lah. Jadi ketika lihat stand up, kok seru ya orang stand up ngomong. Yang stand up kan basically yang diomongin kan hal-hal yang kita juga resahkan gitu, kayak Indonesia Timur tertinggal nih, bangun dong Indonesia Timur. Kalau kita bicara di jalanan kan orang panggil caleg gagal kali itu, biarin aja. Nah, kalau di stand up itu orang datang dan terhibur gitu. Jadi menurut saya gila ini seni canggih banget gitu. Akhirnya saya masuk. Waktu gitu. open mic pertama kali, open mic tuh latihan biasanya. Materi apa lu inget nggak, Ri? Ingat. Bawain apa, Ri? Ingat. Saya bawa materi itu tentang diskriminasi terhadap Indonesia Timur. Udah itu konsisten. Ya. Pertama kali saya naik panggung itu, betul. Pertama kali saya naik panggung itu, saya bicara tentang diskriminasi terhadap orang Timur. Bahkan materi-materi 3 tahun pertamanya saya itu semua isinya gitu. Itu udah pecah, Ri, pas open mic pertama. Pecah. Saya itu orangnya baperan, Bang. Kalau nggak pecah pasti. Open mic pertama di mana itu? Di Ria Jenaka Cafe Malang. Waktu pertama kali harus nulis, lu belajarnya gimana, Ri? Saya tuh nonton videonya itu mungkin sekitar bulan-bulan Juli ya, bulan-bulan Juli Agustus gitu. Itu saya langsung tulis materi itu. Sekitar beberapa saat itu saya tulis materi gitu. Nah, saya itu kan takut nggak lucu kan. Akhirnya saya telepon tuh, saya punya sepupu-sepupu. Saya telepon sambil saya, kamu kepikiran gak kalau itu begini. Saya punya materi kurang lebih itu kayak, kenapa itu iklan sampo tidak pernah ada orang Timur? Iya kan? Apa mungkin sampo itu harus rambutnya lurus baru bagus ya? Kenapa orang rambut keriting itu apa dianggap tidak bagus? Terus mereka itu ketawa-ketawa gitu. Kenapa sih Bang kok tiba-tiba kepikiran kayak begitu? Nah, mereka ketawa, saya catat. Oh, ini kayaknya lucu nih. Gitu. Jadi saya tes dulu ke saudara-saudara, saya telepon gitu. Mereka juga rasa aneh kenapa tiba-tiba saya ngomong gitu, tapi mereka open mic sebelum open mic ya. Open mic sebelum open mic. Sebelum open mic saya open phone. Open phone ya bener. Jadi itu yang bikin saya pede, kayaknya lucu deh. Akhirnya saya naik tuh 8 menit, saya ingat itu. 8 menit materi pertamanya saya itu open mic. Oh, itu pecah sekali itu. Mungkin salah satu yang cukup pecah di malam itu gitu. Itu lu udah merasa kayaknya di sini gitu bisa deh. Iya. Candu banget. Kayak pertama kali merasakan sebuah masakan yang habis itu kita mau coba terus. Jalan itu bakat. Itu saya rasakan orang tertawakan kita itu. Energinya tuh kayak ini saya belum pernah dapat sih energi kayak begini gitu. Akhirnya lu mulai rutin kan, lu coba. Saya akhirnya rutin. Habis ikut Suci. Belum. 2012 gue sama Ernest mampir ke Malang. Ketemu dia, ketemu Bung Ari. Dia adalah salah satu. Belum jadi dulu.
Stand Up Night Malang. Iya, benar. Ngundangnya tuh Ko Ernest. Betul. Gestarnya tuh Ko Ernest sama Bang Regi Hasibuan waktu itu. Terus gue bikin tour Mas 10 kota, salah satunya mampir Malang. Gue bawa Aco openernya waktu itu. Sama G kan, opener tetap G. Sama G opener tetap. Ketemu Bung Ari. Saya openernya mereka. Tapi dia opener di awal, opener lokal. Opener lokal. Itu masih pertemuan awal. Ari nggak gini bentuknya dulu. Iya. Kurus lah. Kurus Jadi saya. waktu lu lihat itu lu udah kayaknya gue Enggak lah. belum. Enggak lah. Itu belum ada rasa. Belum ada rasa. Tapi Ko Ernest sudah tipis. Udah tipis ya dia. Ko Ernest itu yang bikin saya ke Jakarta. Iya benar. Karena saya tuh apa ya, idealis koplak gitu ya, yang idealis nggak tahu jalur gitu. Apa yang membuat Bung yakin berangkat ke Jakarta tuh setelah diyakinin sama Bung Ernest? Karena mungkin saya tuh sebenarnya kental darah aktivisnya ya. Jadi saya tuh hal-hal mengenai, ya Bang Dipa juga tahu lah. Saya hal-hal mengenai kapitalisme dan lain sebagainya itu nggak paham gitu. Bukan sesuatu yang ingin saya masuki. Bang Dipa tahu banget lah. Pokoknya saya punya cara hidup itu bagaimana. Sehingga masuk ke industri hiburan dan berbisnis itu tidak ada dalam kerangka berpikirnya saya gitu. Saya dulu tuh ngerjain ini Mas, proyek-proyek perencanaan pembangunan. Oh gitu. Ya karena dari kuliah planologi. Kan saya kuliah planologi. Jadi itu saya senang sekali gitu karena mungkin hasil kerjanya saya ini bermanfaat untuk orang banyak lah. Iya, jadi sebenarnya kayak bikin jalur air, bikin jalan baru gitu, hal-hal yang kayak gitu. Jadi ketika tiba-tiba saya beririsan sama industri hiburan, saya itu juga kayak orang yang kayak masih shock tuh ya. Iya, ngapain gitu. Sementara saya naik panggung ini kan tujuannya untuk menyuarakan hal-hal yang idealismenya saya gitu. Plan bisnisnya itu nggak ada di kepala saya sedikit pun bahwa saya akan jadi seorang yang ini penghasilannya begini. Kalau open mic nggak berpikir bahwa gue akan nantinya jadi komika terkenal. Jadi aktor. Jadi waktu lu open mic itu kan mulai dibayar dong, udah ada honor. Berapa lu terima aja dong? Itu belum Mas. Waktu itu dia hanya open mic kalau di komunitas. Iya nggak ada. Open mic aja. Nggak ada. Latihan aja. Kalau jadi opener gitu nggak ada juga waktu yang lu bikin tour kayak gitu? Ada sih tapi tapi itu uang bagi sama panitia. Ada dibagi sama komunitas lah. Karena kan saya jadi openernya dia, tapi itu kerjaannya saya sebenarnya itu penjual tiketnya tur itu. Jadi saya tuh yang di depan jualin tiket itu saya. Nah, saya tuh nggak ada plan bisnisnya saya itu tentang ini bisa menjadi sesuatu gitu. Jadi kalau orang cerita dulu karir saya awal-awal dibayar nasi bungkus. Nah itu saya tuh benar-benar merasakan itu gitu. Itu maksudnya bukan cerita sedih-sedih gitu. Emang kalau kita dipanggil sama kampus, Bang, isi di acaranya saya Kak, tapi kita cuma bisa kasih makan, konsumsi saja. Ya tidak apa-apa gitu. Datang konsumsinya nasi bungkus, ya udah kita makan aja gitu. Maksudnya saya tuh tidak melihat karir yang akan saya bangun ini menjadi sebuah bisnis. Mungkin kalau kayak Ko Ernest kan sudah beririsan dengan industri hiburan kan. Jadi ketika Ko Ernest masuk ke kerjaan hari-hari juga dunia hiburan. Dia nyanyi kan, penyanyi gitu. Jadi tahulah panggung hiburan itu menjanjikannya bagaimana. Nah, itu yang kenapa yang bikin saya yakin ke Jakarta itu karena Bang Depa sama Ko Ernest gitu. Karena mereka punya plan bisnisnya. Saya tuh nggak tahu itu plan bisnisnya apa gitu. Kerjaan saya apa nanti. Berapa kepala saya mau dibayar waktunya saya, sementara kerjanya saya cukup mapan. Maksudnya untuk menghidupi gaya hidupnya saya tuh seingat gue tuh gaji lu lebih gede daripada jobnya deh dulu kan. Gajinya saya bulanan di sana itu jauh lebih besar daripada sebulan saya manggung stand up gitu pada masa itu. Jadi kayak sebenarnya itu saya tuh apa ya gimana gitu. Cuma ada aja panggilannya gitu kayak habis suci kan Ko Ernest waktu itu. Akhirnya kan Ari ikut di Suci 3, juara ketiga. Juara satunya kan itu udah DHH belum. Juara satu almarhum Babe, juara 2 Viko, juara 3 Ari. Itu yang membuat abis itu Ari main di film Comic Aids. Itu belum sama gue. Belum. Dia gabung tuh setelah film Comic Aids. Persis setelah film Comic Aids. Itu ada film Comic Aids ngurus sendiri lah ya. Urus sendiri. Terus gue sama Era sampai udah ancang-ancang kalau film Comic Aids. Kayaknya setelah ini kita ambil dia. Tapi ini yang udah jalan beresin dulu aja. Nah itu saya tidak tahu itu plannya itu. Pokoknya saya tuh jalan aja gitu. Nah untungnya saya tuh kayaknya ketolong momentum Mas. Jadi Suci 3 ini standar lah. Komik di daerah, anak komunitas pasti pengen kita maju di kompetisi Suci itu bukan hanya untuk diri kita tapi juga nama baik komunitas. Karena kan kita waktu itu komunitas itu wah ada perwakilan Malang nih, wah ada perwakilan Surabaya nih, ada perwakilan Makassar nih. Kita itu di stand up Indo itu kental banget hal kayak gitu, ada kebanggaan tersendiri lah. Jadi ketika maju menjadi perwakilan komunitas itu saya juga total gitu. Sampai akhirnya jadi juara 3. Pulang tuh saya ke Malang. Masih kerja itu saya. Masih kerja kantoran. Jadi saya itu izin. Jadi saya kerja di Suci itu syutingnya itu Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu itu saya di
kantor. Minggu siapin materi, Senin berangkat lagi. Kantor lu boleh ngizinin untung dulu ya. Ngasih. Support banget dia. Mas Koni itu. Nah, terus saya masih bolak-balik tuh. Setelah itu ada panggilan tur. Betul. Tur Suci 3 kan? Tur Suci 3 itu. Nah, itu enggak balik-balik saya ke kantor tuh. Akhirnya saya lepas beberapa project gitu. Ya udahlah, karena semuanya wajib ikut, harus ikut, ya udah saya ikut. Tur Suci 3 tuh. Persis kita finish di Bali, Tur Suci 3 tuh. Callingannya Comic Ed masuk. Kita syuting. Jadi Suci itu Januari sampai April. Tur Suci 3 itu Juli Agustus. Syuting Comic Ed itu September sampai Desember. Mulai dari reading sampai ini. Jadi selama tahun 2013 itu saya itu selalu punya urusan di sini. Nah, itu yang bikin saya datang. Seandainya misalnya nggak ada Tur Suci 3, nggak ada panggilan Comic Ed, bisa jadi saya itu tidak melanjutkan karir. Yang penting udah Suci aja udah. Target saya cuma Suci, balik lagi kerja kantoran gitu. Karena yang habis Suci nggak lanjut jadi komika juga ada banyak gitu. Itu momentum banget itu karena ada terus akhirnya sampai ketemu Januari ya. Kontak-kontakan sama Bang Dipa sama Ko Ernest, terus ditunjukin gitu by data. Karena kan bujukannya adalah apa? Hidup gua bisa nggak ini ketanggung sama saya punya karir di Jakarta gitu. Saya di Malang kerja segini loh Bang. Nah, terus akhirnya mereka lah yang hitung-hitungin gitu. Kos segini, ini segini, udah pindah aja, yakin aja pasti ada rezekinya di sini. Dan ternyata memang terus berlanjut. Alhamdulillah. Gitu. Sebenarnya lucunya ya pada saat Suci 3 lu kan bareng sama Bene kan. Bene itu peringkat 5. Bene itu sebenarnya salah satu yang sudah kita diskusikan sebelum Ari. Sebenarnya gua sama Ernest tuh 2 tuh, ada Bene ada Ari. Bene Ari kita lihat. Tapi akhirnya entah kenapa mungkin salah satunya Comic Ed ya. Karena di Comic Ed nggak ada Bene, Comic Ed 1. Itu yang ngeliat kedekatan. Tapi kita nggak ngelupain Bene. Ya udah akhirnya Ari ditarik 2013, Bene masuk di 2014. Sebenarnya gitu. Dan Bene waktu itu kayaknya masih kuliahnya belum selesai. Betul. Dan dia kan kuliahnya nggak kayak saya. Saya kan kuliah belum selesai tapi saya tinggal terus. Kalau dia kan dia Bene mah pinter gitu. Selesai. Tapi berarti nyokap bokap lu tuh waktu lu akhirnya memilih Suci juga mereka nggak keberatan maksudnya karena lu udah kerja gitu. Iya, saya punya bapak dan mama itu support sekali dalam maksudnya kalau ada orang tua di Indonesia Timur yang anaknya kuliah 12 tahun tapi dia percaya aja itu kayaknya itulah yang saya sebut privilege sih. Iya kan, privilege itu bukan kita dibayarin dikasih hidup mewah aja. Kita dipahami itu juga privilege gitu. Kita dipahami gitu. Jadi saya punya orang tua itu mungkin sekitar tahun 2007 itu saya kuliah kan 4 tahun. 2007 kan, dari 2003 ke 2007. 2007 saya sudah mulai kerja. Jadi biaya hidup dan biaya kuliah itu saya sudah mulai tambal gitu. Padahal sisanya tuh kalau saya ingat gue tuh bukan cuma skripsi ya. Kuliah lu bahkan belum selesai kan? Enggak, cuman skripsi sama kerja praktek. Kerja praktek yang belum ya. Tapi kerja praktekku sudah, laporannya yang saya belum setor-setor. Saya kan kerja mulu tuh. Saya kan kerja mulu tuh. Jadi sebenarnya comot satu pekerjaan yang saya ulas dijadikan laporan ya. Karena saya kerja mulu gitu selama tahun-tahun itu gitu. Nah, jadi orang tua juga nggak keberatan karena maksudnya saya sudah mulai ini. Cuma memang ada satu momen itu pas saya pulang Lebaran, saya punya mama itu tanya saya pelan-pelan sekali, mungkin tahun 2010 apa 2009. Dia bilang, "Ri, sini dulu." "Ya kenapa mah?" "Tapi ini kau jangan tersinggung ya." Bukannya mama ragu nih. "Ya kenapa mah?" "Ini soalnya ini yang bicara ada beberapa orang keluarga dengan tetangga-tetangga di sini." Saya kenapa bicara aja itu, saya sudah 8 tahun. Ini aja tidak seperti orang timur yang orang perkirakan ya. Introduksinya tuh panjang. Kenapa mah? Cerita aja tidak apa-apa. Tapi kau jangan marah ya. Ini mama tanya aja. Kamu ini kuliah lama, masalahnya apa? Saya ceritakan. Oh enggak, saya punya kuliah sudah habis mah. Cuma saya lagi keenakan kerja praktek aja. Sudah pulang dari sini nanti saya selesaikan skripsinya. Oh gitu, oke. Tapi bukan karena kamu terlibat jaringan narkoba kan? Saya bilang, astagfirullah, siapa yang bicara begitu mah? Saya tidak, ini keluarga dengan tetangga mungkin sudah khawatir saja karena takutnya kan kamu ini lama lama bikin apa-apa ini karena apa gitu. Karena sebenarnya juga saya di kampung juga, di keluarga juga cukup dikenal di akademis juga sebenarnya bisa gitu, handal di akademis gitu. Jadi mereka itu justru jadi pertanyaan besar, kemana nih kita punya anak muda satu yang kemarin kayaknya cukup mumpuni lah di sekolah, kok dia kuliahnya jadi lama gitu. Tapi menurut saya sih orang timur, saya ya pribadi yang merasakan bahwa banyak hal yang skip.
di sistem pendidikan kita yang kita tidak dapat di Indonesia Timur. Jadi saya itu mungkin juga salah satunya itu karena keenakan mencari sih salah satunya gitu. Keenakan kayak ada hal seperti ini, ada hal seperti ini. Jadi kayak akademisnya justru bukan skip sebenarnya, tapi saya justru bukan belajar itu saja, saya belajar hal lain juga gitu. Tapi planologi itu jurusan pilihan lu, Rik? Pilihan emang saya. lu pengen planologi? Tadinya saya tuh pengen perkapalan. Tapi nggak ada di sana. Cuma ada di ITB sama di ITB, IT Makassar, pokoknya di Makassar, Surabaya sama Semarang kalau nggak salah, sama ITB kalau nggak salah gitu. Saya tidak lulus. Oh lu udah sempet daftar, tidak lulus MPTN lah. Sudah nggak apa-apa gitu. Akhirnya tadinya saya mau kuliah di Surabaya, diajak main ke Malang. Oh jadi Malang tuh accident juga sebenarnya. Accident juga. Saya itu sudah mau kuliah di Surabaya, diajak main ke Malang sama sepupu-sepupu. Sampai di sana teman-teman gengnya saya banyak di situ. Ini teman-teman Indonesia Timur. Teman-teman Indonesia Timur, teman-teman dari Buton, dari Gobau. Jadi di sana itu ada HIPMIP Buton. Kebetulan yang isi itu himpunan mahasiswa Buton di situ. Itu saya punya teman-teman akrab, senior-seniornya saya di kampung, di pokoknya sekitaran SMA situ lah. Ya pokoknya zaman dulu kalau bolos ketemunya mereka aja gitu. Jadi kayak aduh ini seru nih kayaknya di sini nih. Ya pindah ke Malang. Iya udahlah kotanya dingin kan. Tapi Surabaya belum sempat daftar. Belum sempat daftar. Diajak main dulu tuh karena masih ada waktu, ntar aja balik baru daftar. Udah saya main. Akhirnya saya pelajari tuh ada kampus apa aja di sini. Nah beberapa teman tuh di ITN. Tadinya mau masuk arsitek tuh. Terus diceritain sebenarnya selain arsitek ada planologi. Ini seru juga nih jurusan ini. Kayak arsitek tapi skupnya lebih luas. Bukan hanya bangunan tapi kota, kawasan pesisir gitu-gitu. Wah, kayaknya menarik, sudah saya masuk. Dan saya tidak salah jurusan sama sekali sih. Semua hal yang saya bisa bicarakan hari ini tuh karena mungkin sekitar 70% karena pengetahuan yang saya dapat selama menjalani kuliah itu. Tapi lu nanya sama orang tua lu, kalau saya pilih ini gimana enggak, atau memang mereka mau mempercayakan sama lu aja gitu? Terserah. Saya punya orang tua dari dulu itu terserah. Itu privilege itu. Iya. Saya punya orang tua itu dari dulu. Jadi saya tuh juara 1 di SD sampai kelas 5. Itu juara 1 enggak pernah digeser. Kenapa kelas 6-nya enggak? Kelas 6 saya udah mulai enggak juara 1 tuh. Tapi saya punya mama itu dengan bapak bukan yang tipikal kayak kenapa menurun peringkatmu? Enggak. Santai aja mereka gitu kayak menurun kak. Iya. Sudah tidak apa-apa. Belajar lagi aja gitu. Pas pelulusan saya juara 2 tuh. Dari pokoknya saya udah kesingkir dari 5 besar aja. Agak baper saya sebenarnya itu kayak gila ya, saya ini terbiasa di puncak rantai makanan nih kok tiba-tiba saya tidak masuk 5 besar ya kan. Juara 2 pun saya nggak pernah gitu. Tiba-tiba saya itu nggak masuk 5 besar berkali-kali. Di ending kelas 6-nya. Di awal-awal. Di awal-awal masuk kelas 6 itu gitu kayak apa yang salah dengan cara belajarku ya. Tapi habis itu lulus saya juara 2 lagi. Di NEM nilai Ektanas gitu kan. Masuk SMP masuk kelas unggulan dong. Karena kan juara 2 nilai sekolah kan? SD-nya. Masuk unggulan tuh. Saya cuma bertahan 1 tahun, Mas. Tahun berikutnya pindah apa? Turun kelas. Tapi turun kelas ketemunya teman-teman yang asik. Yang asik ya. Maksudnya bukan yang yang asik gitu. Jadi hidup saya asik banget itu. Jadi waktu prestasinya saya turun, saya nggak merasa itu kebutuhan gitu karena teman-teman saya asik gitu kayak udah saya tidak kejar prestasi lagi gitu. Udah berarti lu di situ aja nggak menaikkan aja. Lagi. Enggak ada keinginan untuk juara 1, juara 2, juara 3. SMP itu di situ orang tua kayak ya udah nggak apa-apa ya gitu. Yang penting saya masih tetap mampu di akademis. Cuman bukan yang ngejar target posisi ranking ini. 5 besar mah ada aja lah, 5 besar, 6 besar gitu masih. Bukan yang tiba-tiba nggak belajar gitu. Cuma udah nggak juara 1 aja. Nah pas ujian terakhir juara 4 lagi tuh. Juara 4 lagi tuh. Maksudnya bukan juara 1, 2, 3 sih. Tapi tidak diduga sama orang-orang gitu. Berarti masih mampu nih otak kita nih gitu. SMA masuk unggulan lagi. Tapi habis itu cuma bertahan 1 tahun lagi. Kelas 2 udah turun lagi, ketemu teman-teman yang asik banget lagi gitu. Yang asik banget. Jadi saya tuh menjalani kehidupan pendidikannya saya itu bukan di pressure untuk memaksimalkan kemampuan akademis gitu, enggak. Jadi saya itu memang mungkin orang tua juga ngasih kebebasan banget. Orang tua percaya kita punya kemampuan, tapi kemampuan itu kita mau arahkan kemana ya terserah kita. Bung, gitu. Jadi habis setelah ibu yang ngomong itu kan Bung balik lagi ke Malang. Balik lagi ke Malang.
Jadi bener-bener diberesin skripsinya ya? Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Kuliah begitu lagi, asik aja hidup saya. Sampai saya masuk stand up, Mas. Oh gitu. Saya itu baru nyelesain pas gabung di manajemen. minta cuti saya sama Bang Dipa. Maaf ya, saya harus cuti 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Lumayan, lu balik ke Malang kan. Iya, pokoknya saya cuti 4 bulan sama Bang Tapi Dipa. itu privilege lagi loh. Lu bilang 11 tahun gak diancam DO segala macam, gimana itu sampai dikasih kesempatan? Karena itu tidak berlaku surut aturan itu. Saya itu mungkin 2 angkatan terakhir, pakai aturan yang itu. belum aturan 7 tahun DO. Iya. Jadi setelah itu tuh 7 tahun DO. Di kampusnya saya juga 7 tahun DO. Habis itu kayaknya sekarang 5 tahun DO. Karena aturannya nggak berlaku surut. Karena dia nggak berlaku surut. Jadi kan bisa aja di bawah angkatan lu yang sampai detik ini belum lulus ya, masih karena gantung. pemilihan. Saya itu lulus itu, saya lulus 12 tahun. Yang angkatan 90-nya masih ada 1-2 orang. Ada yang udah jadi kepala desa. Ada yang udah jadi kepala desa, tiba-tiba datang, saya mau lulus dah. Udah, mana skripsinya? Dia nulis skripsi gitu. Tapi kita di situ sebenarnya nih, yang maksudnya orang-orang nggak tahu kok susah sih lulus dari kampus itu. Saya dulu waktu mau pertama masuk itu saya tanya, kan ada ujiannya kan. Saya tanya sama senior, "Bang, ini bagaimana cara masuknya ini? Maksudnya kasih tips-tips kan?" Seniornya saya jawab begini, kok tidak usah pikir cara masuknya, kok pikir cara keluarnya. Kampusnya saya itu ketat sekali. Jadi itu skripsi apa segala macam itu karya ilmiah, dapat nilai itu susah di situ tuh. Saya punya kampus itu, jadi maksudnya mau orang bilang kampus lu mah ini doang. Saya tuh nggak tahu. Orang itu nggak tahu kalau kampus kita boleh dalam tanda kutip ecek-ecek ya. Mungkin kita lulus 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, tinggal bayar, tinggal dikasih-kasih aja nilainya kan. Enggak, kenapa kita lulus lama? Kampus kita itu susah. Yang sampai nggak mau ngelulusin lagi karena udah nyerah kayak aduh gila lah ini kampus gua nggak bisa lulus tuh ada aja. Sekian belas tahun ya dia nggak peduli ujuk-ujuk langsung main dilulusin. Bang Ari minta cuti berapa lama untuk nyelesain? 4 bulan. 4 bulan lah kurang lebih ya. Karena saya tulis sendiri skripsi. No joki-joki bro, sorry. Ari, lu tuh sama Abdur tuh kampus? Enggak. Saya di ITN Malang, Abdur itu di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi dia nggak belasan tahun? Enggak. Dia itu udah S2-nya selesai kan tepat waktu. S1-nya selesai dulu, habis itu dia S2 tepat waktu. Lu ketemu Abdur di Malang? Ketemu di Malang. Di momen stand up. Yang kita sadari 2012 lah, 2012 awal lah. Saya sama dia itu sama-sama Juventini. Juventus. Sesama pencinta Juventus. Pendukung Juventus. Nah, kami itu kalau nobar, saya itu nonton, Abdur itu yang pimpin Yel. Pokoknya dia tuh hafal semua core-core-nya Juventus itu dia hafal semua itu. Jadi kalau dia sudah jawab Vinci Bernoi, kita teriak jauh di bawah Vinci Bernoi, magi ke Juventus. Nah, itu saya suka tuh ikut nobar-nobar itu. Nah, pas ulang tahun JCI Malang itu ada acara stand up-nya. Yang isi 2 orang karena saya juga sering nonton, mereka udah tahu nih Bang Ari itu stand up. Diminta Bang, isi ya Bang, siap. Openernya saya itu Abdur. Dia tampil setengah jam. Tidak lucu. Tanya Abdur, dia panjang-panjang banget kalau cerita gitu. Tahun berapa itu? 2011. Belum ngerti teknik apa segala macam. Panjang banget ceritanya dia. Jadi kurang lah. Nah, habis itu saya stand up, alhamdulillah kena tuh. Terus saya panggil dia, tapi saya lihat Abdur ini orang ini nyali nih, kenalan lah di situ. Abdur Bang, saya bilang, kamu masih mau stand up? Seru juga kayaknya. Pas lihat saya stand up, dia kok kayaknya seru gitu. Nanti kamu datang ya di stand up Malang. Akhirnya datang lah dia itu. Stand up pertama kali open mic di situ kita diskusi cara nulis materi. Pertama kali dia stand up itu dia roasting perempuan yang sekarang jadi istrinya. Itu tuh momen-momennya Abdur di situ tuh. Nah, udah tuh akhirnya akrab sama Abdur di situ kan. Sama-sama di stand up Malang, kita audisi sama-sama. Saya masuk di Suci 3, dia masuk di Suci 4. Pokoknya jalan terus lah, kita ngekos sama-sama. Di sini Jakarta ngekos sama-sama tuh. Ternyata setelah beberapa tahun, saya kan ketemu dia itu 2011 yang intens, 2012 lah yang intens. Ternyata tahun 2006, 2007 itu kami pernah main bola sama-sama. Ada fotonya. Tidak sadar, tidak kenal. Di Malang juga? Di Malang juga. Satu lapangan kita foto sama-sama. Satu tim. Itu lu nemu fotonya setelahnya? Dikirimin sama saya punya teman dari Buton. Jadi Abdur itu kan dia orang Flores kan. Dia main di asrama Buton, di asramaku. Dia main di asramanya saya. Jadi kayak pemain bukan bayaran sih, pokoknya pemain yang ikutan aja gitu. Bukan orang Buton tapi main sama asrama Buton.
foto. Saya itu tidak kenalan sama dia. Maksudnya mungkin kenal tapi sepintas gitu. Karena dia kan junior ya. Sorry Anda junior, saya senior. Iya, memang kalau itu. Iya. Jadi nggak yang terlalu kenal. Lama itu baru dikirim. Ari, ini ada fotonya kita nih sama Abdur. Hah? Foto kapan? Saya lihat. Astaga, saya ada itu, saya berdiri begini, dia ada duduk di pojokan gitu. Saya lihat, nih kita ternyata jauh sebelum sama-sama di stand up kita udah pernah ini. Dan akhirnya sama-sama sekarang di depan layar, dan juga Abdur udah sempet jadi sutradara juga kan. Iya sih. Tapi dengan lu main depan layar belakang layar, Ari ini salah satu orang yang tidak mau melupakan depan layarnya. Lu masih seneng juga tapi main di depan layar, Ari? Saya tuh setiap kali ditanya lebih suka mana, ngedirect, nulis atau di film ya, ngedirect, nulis atau jadi aktor. Jadi aktor. Saya suka banget. Dia sangat dengan bulat mengatakan itu. Saya suka banget saya main film. Suka. Tapi kan maksudnya Bung juga akan tetap ngedirect dong kalau memang punya cerita yang bagus. Bahkan sejujurnya film kalau mau di sequel ini dia udah dipikir gue pengennya gini gitu. Ini mungkin salah satu yang janjiannya saya sama teman-teman Imaginary. Saya nggak minta apa-apa nih dari Kakak Bos, tapi kalau dia mencapai jumlah penonton yang cukup menguntungkan untuk Imaginary, tolong dong dikasih kesempatan bikin sequelnya. Saya butuh banget bikin sequelnya Kakak Bos. Sudah. Kan tadi saya cerita udah mateng, udah ada. Apa namanya, karakter saya itu kan lebar, sampai akhirnya saya harus ngorbanin side plotnya untuk bikin satu Kakak Bos yang sekarang. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa. Kalau mungkin jadi mungkin bukan dipaksakan, tapi dia dari awal udah plan kalau sequelnya adalah akan begini. Gitu ya. Side plot yang kemarin sebenarnya cerita yang utuh dari Kakak Bos ini bisa saya tarik lagi gitu. Teman-teman kita nonton ya. Dan ini biar bisa bikin sequel lagi. Amin. Bisa mencapai penonton yang diharapkan. Amin. Iya kan, sama Imaginary untuk produce lagi. Ri, mungkin pertanyaan penting dari gua, dengan lu warga, lu kan lama di Buton lah sebenarnya dari kecil. Lu tapi tetap punya keinginan bikin film di sana, Ri? Sangat. Itu salah satu goals lu yang belum kecapai itu apa Ri? Atau apa Ri? Selain jadi kepala daerah mungkin Ri ya? Saya orang planologi Pak. Orang-orang kadang nanya, ini lu udah punya popularitas jadi mau berpikir untuk jadi kepala. Bukan, saya kalau jadi kepala daerah itu bukan karena punya popularitas ya, tapi karena saya orang planologi. Kalau itu penting tuh statementnya tuh. Iya. Kalau film di daerah itu pengen banget. Sebelum kita bikin film Kakak Bos ini kan saya juga berapa kali propose cerita. Ada bahkan cerita yang sudah jadi banget gitu, yang nulisnya berdua sama Benny lagi. Betul. Saya nulis cerita berdua sama Benny itu. Ada keinginan untuk bikin film di daerah gitu. Karena itu dia tadi, ketika di film Kakak Bos ini saya potret manusianya dengan melepaskan background timurnya, daerahnya. Setting lokasinya. Nah, sebenarnya ada keinginan untuk bikin manusia dan tempatnya itu bagaimana itu cara mengemas itu, perasaan-perasaan yang tadi yang saya bilang bahwa orang ketika bikin film di Indonesia Timur selalu menunjukkan ketidakmampuannya kita. Nah, saya tuh pengen bikin film di Indonesia Timur yang menunjukkan kemampuannya orang Timur itu apa gitu. Luar biasa. Biar bahagia orang kalau nonton kan, wah optimis nih. Luar biasa nih statementnya. Amin lah ya, semoga kesampaian journey-nya dari Kakak Bos 1. Kalau ini jalan alhamdulillah ada sequel. Ya baru nanti kita melanjutkan. Amin. Siap. Ari, thank you banget udah mampir di sini. Waktunya sudah bercerita. Semoga project kelima Imaginary ini, project bersama kita, bisa diterima banyak masyarakat dan penonton. Yang jelas teman-teman bisa nonton bukan cuman orang Indonesia Timur, bisa ditonton oleh semua orang. Film ini mungkin memang secara umur 13+ ya. Tapi kalau sampai ada yang bawa anak di bawah umur ya udah ya Ria, mau gimana Ria? Sebenarnya juga tidak ada hal yang terlalu. Maksudnya kalau dibanding sama Spider-Man sih lebih semua umur ini. Karena Spider-Man waktu itu semua umur ya. Iya juga semua umur, tapi sebenarnya nggak buat semua umur ya. Jadi ini cukup bisa dinikmati buat teman-teman yang non juga Indonesia Timur. Jadi silakan ke bioskop mulai tanggal 29 Agustus 2024. Semoga bisa tayang di banyak layar bioskop di seluruh Indonesia. Ari, terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat-sehat, terima kasih banyak. Sehat-sehat juga Ri, sehat-sehat. Salam buat Indah dan Naka. Terima kasih buat seluruh yang bertugas. Terima kasih buat semua penonton yang udah nonton episode ke 172. Kita ketemu lagi di episode 173. Bye.